Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mari masuk. Saya sering takut, Pak. Takut karena kan sekarang sudah kelas 11, Kelas 11 mau naik kelas 12. kelas 12. Oke. Saya sering cemas, takut nilainya turun, Pak. Oh gitu. Oke. Kalau misalkan Restu itu mau konsultasi, dalam konseling ini sebelumnya kita juga tidak bisa asal konsultasi ya. Iya. Karena di dalam konseling ini ada yang namanya semacam waktu sepakati. Kira-kira berapa yang bisa kita pakai untuk konseling kali ini? 30 menit mungkin, Pak. 30 menit ya? Iya, Pak. Oke, kalau 30 menit dirasa cukup, kita bisa lakukan untuk kesempatan kali ini. Kalaupun nanti kurang, kita bisa melakukannya untuk pertemuan berikutnya. Tadi mau konseling, sebelumnya sudah pernah konseling belum? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Oke. Dalam konseling kali ini Restu itu kalau untuk mengutarakan permasalahannya nggak usah malu-malu. Iya. Karena di dalam konseling itu ada asas namanya asas keterbukaan. Jadi apapun unek-unek yang ada dalam diri itu bisa Restu ungkapkan, bisa Restu ceritakan, sharekan di pertemuan kita kali ini ya. Oke, tapi sebelum kita mulai untuk konseling kita, ini nih. Saya punya satu ini. Nah, ini dia satu lembar ini. Ini namanya informed consent. Informed consent ini merupakan surat pernyataan persetujuan kalau Restu itu istilahnya bersedia terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Jadi Restu bisa baca dulu, kemudian kalau sudah mantap bisa langsung diisi, setelah itu bisa dikembalikan ke saya. Oke, terima kasih Restu. Oke, sekarang Restu kan mau ini ya, mengutarakan unek-unek ya. Iya, Pak. Coba cerita sekarang. Apa yang sekarang Restu rasakan? Unek. Emang dulu kalau ada nilai jelek di rapot mungkin ya, itu pernah nggak dapat teguran dari orang tua? Pernah, Pak. Pernah. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Semester 1. Itu nilainya bagaimana? Sangat-sangat tidak memuaskan atau Sangat gimana? tidak memuaskan karena benar-benar mepet dengan KKM. Bertangan KKM. Iya, Pak. Tapi orang tua tidak menuntut kan ya? Tidak menuntut. Tidak menuntut, hanya sekedar menegur ya waktu itu Iya, ya? menegur saja. Oh, oke. Oke, Restu di sini saya punya ini nih. Punya skala. Nah, ini punya skala dari 1 sampai 10. Iya. Nah, berdasar apa yang tadi sudah Restu katakan, ceritakan, sampaikan unek-uneknya tentang rasa takutnya, takut tidak keterima di perguruan tinggi, kemudian juga cemas dengan nilainya, terus bagaimana ini, sebentar lagi kan naik kelas 3 terus lulus, mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari angka Sedangkan saya itu masih malas-malasan gitu, Pak. Jadi saya takut cemas tiap malam. kepikiran gitu ya. Oke. Nah, sekarang usaha apa saja yang sudah Restu lakukan supaya nggak cemas itu tadi? Ya, saya merubah pola pikir juga, menata jadwal juga, jadwal belajar, serta mengurangi handphone atau gadget. Oh, jadi selama ini waktu dipakai kemudian apa ya, sebagai pelampiasan mungkin ya? Iya, Pak. Pelampiasan dari rasa cemas tadi menggunakan gadget. Tapi selama ini penggunaan itu justru tidak dirasakan, kalau itu justru merugikan ya untuk kedepannya. Oke, dikurangi berarti sekarang ya? Iya, Pak. Sudah mulai dikurangi ya. Kalau dari faktor ini tadi di posisi ke-6 ya? Iya, Pak. Lumayan tinggi ya Restu ya. Iya, Pak. Itu pernah juga tidak cerita ke orang lain, ke teman mungkin? Kalau ke teman sih pernah, Pak, Pernah. tapi nggak seluruhnya. Sebagian saja ya. Iya, Pak. Ke orang tua? Orang tua sering. Sering. Iya, Berarti komunikasi lancar dengan orang tua ya? lancar. Nggak harus dipendam sendiri. Iya, Pak. Oke, sekarang gini Restu, kalau misalnya, ini misalnya ya, Iya. tiba-tiba itu ada semacam keajaiban. Iya. Keajaiban datang sekarang. Bisa tidak Restu membayangkan atau berimajinasi istilahnya ya, kalau semua masalah yang dihadapi Restu saat ini yang buat Restu tuh bingung tadi, cemas,
ketakutan tentang sesuatu hal, itu tiba-tiba hilang. Kira-kira apa yang Restu rasakan? Senang juga Pak. Senang. Senang, gembira. Senang, gembira. Terus setelah itu ada lagi Ya, rasa-rasa yang lain mungkin? tidak ada, cuma senang aja Pak. Senang, terus apa ya? Lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Pastinya ingin seperti itu ya. Intinya juga ingin membanggakan orang tua pastinya ya. Pastinya Pak. Pastinya seperti itu ya. Namanya juga orang tua kadang-kadang juga sulit sih. Pengennya kita membanggakan, membahagiakan mereka, tapi kadang-kadang kita juga terlalu khawatir, takut tidak bisa. Ya, Tapi Pak. mudah-mudahan kalau Restu sudah mengatakan bisa membahagiakan, terus senang, kemudian juga apa ya, bisa membuktikan kepada orang lain kalau Restu itu mampu, itu bisa benar-benar untuk terwujud nantinya. Nah sekarang setelah pengen ini, apalagi kemarin Restu pernah punya pengalaman waktu di kelas 10 nilainya seperti itu. Iya, Tapi bisa kan ya diatasi ya? bisa. Itu caranya bagaimana waktu itu Restu? Kalau bisa di-share, kalau boleh di-share. Jadi saya waktu itu sempat drop karena nilainya jelek. Lalu saya mengubah pola pikir saya dan membuat jadwal baru lebih terstruktur, lalu melaksanakannya. Serta juga apa ya Pak? Apa tuh? Merangkul teman-teman juga Pak. Iya. Yang emang satu pemikiran juga, yang mau belajar juga untuk bekerja atau belajar bersama-sama. Itu teman satu sekolah atau bagaimana? Beda sekolah Pak. Beda sekolah. Beda sekolah. Nah ceritanya bagaimana tuh bisa menemukan teman beda sekolah untuk dirangkul waktu itu? Jadi saya sering ikut lomba Pak di berbagai media sosial, di IG, YouTube gitu Pak. Jadi saya menyambungnya tuh kadang kalau sudah masuk lewat WA group, jadi saya tuh langsung ngechat atau sembarang nomor gitu di grup itu Pak. Lanjut perkenalan, saya langsung rangkul teman-teman itu supaya belajar bersama-sama juga, saling bertukar pikiran juga. Ditinggal sih Pak. Ditinggal ya? Iya. Oke. Nah sekarang langkahnya apalagi nih yang bisa Restu istilahnya itu pakai untuk bisa membuat Restu senang lagi? Misalkan seperti tadi ya, membayangkan kalau di pertemuan kali ini itu masalah-masalahnya itu bisa teratasi, bisa berimajinasi tadi itu, pastinya kan seneng nih. Iya. Nah sekarang caranya seperti apa yang bisa Restu lakukan lagi supaya Restu bisa seneng lagi, bisa terhindar tuh dari yang namanya cemas tadi, kemudian apalagi tuh gugup, takut yang nggak keterima inilah, takut yang nilainya inilah. Itu bagaimana caranya? Langkah apa yang harus Restu lakukan? Yang pertama lebih fokus, Fokus. belajar sama konsisten. Konsisten dalam belajar sesuatu juga, tanpa melihat belakang dulu, maju terus. Maju terus ya. Iya. Oke. Itu rencananya. Masih rencana ya. Ada niatan? Ada Pak. Niatannya ada. Ada. Tinggal menunggu hari hanya actionnya. Iya Pak. Oke, di samping itu jangan lupa juga Restu pastinya juga ingin ya membanggakan orang tua kalau sudah seperti itu. Iya Pak. Tadi juga Restu sempat ya menyinggung tentang mengubah pola pikir, tadi sempat keceplosan sedikit mengubah pola pikir. Nah itu dia tuh, kadang kita memang seperti itu, pola pikir kita terlalu berlebihan sampai kita akhirnya khawatirnya juga seperti itu tadi, padahal kan belum jelas ini mau kejadian apa tidak nanti. Mungkin dari situ kemudian menjadi cepat drop tadi ya. Iya Pak. Nah itu solusinya tadi sudah Restu katakan beberapa. Oke, nah sekarang kita kembali lagi nih. Kalau tadi di awal-awal Restu begitu kita kasih lihat skala ini, ya dari 1 sampai 10, ini kan berada di skala nomor 6. Iya. Kalau boleh tahu, itu tadi kenapa pilih 6? Overthinking. Overthinking tadi. Iya.
Nah sekarang setelah kita mengetahui rencana-rencananya yang tadi sempat disebutkan sama si Restu, kemudian tadi sudah ketemu juga permasalahan-permasalahannya. Iya. Setelah mengutarakan di konsultasi ini dari skala nomor 1 sampai ke 10, sekarang posisi Restu di mana? Di nomor 2. 2. Iya. Kenapa tuh di nomor 2? Hebat ya di nomor 2 ya? Iya. Oke. Kenapa tuh? Lebih lega Pak. Masih ada ngomong, curhat, istilahnya curhat gitu tentang masalah-masalah yang saya alami Oke. Ini. Oh, berarti kemajuannya sudah mulai bisa dirasakan ya? Iya Pak. Yang awalnya seperti itu, masuk ke sini dengan wajah yang agak-agak bagaimana, ditekuk gitu. Pandangan matanya juga sudah kelihatan tidak bersemangat. Begitu tadi sudah sempat share, sempat mengutarakan unek-unek, rasa bebannya berkurang, agak sedikit lega, sudah menemukan perlahan-lahan titik terang permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dialami oleh Restu tadi. Oke, baik. Restu, kita dari tadi kan sudah konseling ya. Sekarang pemahaman apa sih yang didapat sama Restu setelah mengikuti konseling ini? Pemahaman baru seperti apa terkait dengan permasalahan dari si Restu tadi? Konsisten itu tadi, beberapa hal itu mudah-mudahan rencananya itu tidak hanya sekedar rencana, tapi juga perlu untuk ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Kemudian juga niat, jangan lupa pastinya. Dan sekarang tindak lanjutnya. Oke.